Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami dari kelompok terakhir, terdiri dari 2 orang, saya sendiri Desi Natalia Au, dan teman saya Ekang Budianto Laumalai. Di sini kami akan memaparkan materi tentang pendugaan parameter. Baik, kita akan masuk ke dalam pengertian pendugaan atau dengan kata lain estimasi dan penduga itu sendiri, di mana pendugaan adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Penduga adalah suatu statistik atau harga sampel yang digunakan untuk mendaftar suatu parameter. Sedangkan parameter sendiri itu adalah parameter diberi lambang theta atau 0 garis tengah, dan penduga diberi lambang 0 theta topi atau 0 garis tengah tanda topi. Nah, di sini ciri-ciri pendugaan atau taksiran atau estimasi yang baik, terdapat beberapa bagian, yaitu tidak bias, yang artinya bahwa nilai pendugaannya sama dengan nilai yang diduga atau parameter. Sedangkan untuk efisien, itu dia memiliki nilai varians yang kecil, serta konsisten. Baik, di sini kita juga akan masuk dalam macam-macam pendugaan. Di mana macam-macam pendugaan, yaitu yang pertama pendugaan atau estimasi tunggal atau biasa dikatakan dengan taksiran titik. Nah, di sini pengertiannya adalah pendugaan tunggal adalah pendugaan yang terdiri dari satu nilai saja, atau dikatakan satu berarti hanya ada satu nilai. Nah, contohnya yang pertama, rata-rata konsumsi beras per bulan setiap keluarga sebanyak 25 kg. Nah, di sini hanya ada satu nilai, yaitu 25 kg. Tidak ada perbandingan dan tidak ada nilai lainnya. Contoh yang kedua yaitu persentase pelanggan kafe ABCD yang tidak puas adalah 25%. Nah, yang kedua, di sini juga terdapat satu nilai, yaitu 25%. Yang kedua, pendugaan atau taksiran interval atau taksiran selang. Nah, di sini pengertiannya adalah pendugaan yang mengambil nilai dalam satu selang dengan tingkat kepercayaan tertentu. Pada materi sebelumnya kita juga sudah belajar tentang interval, di mana interval itu dia memiliki nilai batas atas dan juga nilai batas bawah sebagai perkiraan rendah dan juga perkiraan tinggi. Nah, setelah itu kita juga akan lebih dipahami dengan contoh soal. Namun sebelumnya kita akan masuk dalam jenis-jenis interval terlebih dahulu. Jenis-jenis interval itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu interval untuk rata-rata dan juga interval untuk proporsi. Baik, di sini kita langsung masuk ke dalam contoh soal dari interval rata-rata. 100 orang mahasiswa ilmu statistik sebagai sampel acak, di mana yang menjadi sampel acak yaitu mahasiswa ilmu statistik yang sudah mengikuti tes IQ. Di mana yang sudah mengikuti tes IQ itu sebesar 110 dan diketahui mempunyai simpangan baku sebesar 20 dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%. Buatlah pendugaan interval dari rata-rata IQ. Nah, di sini dikatakan 95%, yaitu si peneliti yakin bahwa kebenaran penelitiannya itu sebesar 95%. Nah, berarti dapat diketahui bahwa 100% dikurang 95% berarti 5%. Otomatis 5% ini adalah yang tidak yakin. Nah, di sini penyelesaiannya diketahui N-nya sama dengan 100, X bar-nya sama dengan 110, simpangan baku atau standar deviasinya sama dengan 20, tingkat keyakinan yang ditulis dengan 1
min A sama dengan 95% dan tingkat ketidakyakinannya atau disimbolkan dengan A adalah 5%. Baik, tadi kita sudah mengetahui nilai-nilai dari sampel, rata-rata, standar deviasi, tingkat keyakinan, serta tingkat ketidakyakinannya. Kita juga tadi belum sempat melihat tentang hasil nilai dari A per 2. Nah, nilai dari A per 2 itu hasilnya 2,5%, di mana ini A itu kan tingkat ketidakyakinannya. Nah, tingkat ketidakyakinan itu kan 5%, otomatis 5% dibagi dengan 2 hasilnya 2,5%. Nah, di sini rumus yaitu X bar kurang Z A per 2 standar deviasi per akar dari sampel untuk ruas kiri dan ruas kanannya, X bar tambah Z A per 2 standar deviasi bagi dengan sampel. Nah, di sini kita akan substitusikan nilainya masuk. Nah, di mana tadi kita sudah ketahui untuk X barnya 110, Z A per 2 196, otomatis 110 kurang 196 dibagi dengan standar deviasinya 20 dibagi dengan sampelnya 100, kita gunakan akar berarti akar 100 untuk sisi kiri, sedangkan untuk sisi kanannya 110 tambah 1,96 dikali dengan 20 per akar dari 100. Nah, kita akan mengerjakan terlebih dahulu ruas kirinya, pembagian terlebih dahulu, di mana akar 10 itu adalah 10, berarti 20 dibagi 10 hasilnya 2, 2 dikali dengan 1,96 hasilnya 3,92. Nah, setelah itu 110 kurang 3,92 hasilnya 106,08. Itu untuk ruas kiri. Dan untuk ruas kanannya kita juga akan mengerjakan terlebih dahulu pembagian, setelah itu perkalian, baru penjumlahan, di mana 20 per akar dari 10 yaitu 20 per 10 hasilnya 2 dikali dengan 1,96 hasilnya 3,92 dijumlahkan dengan 110 hasilnya 113,92. Jadi interval antara 106,08 dan 113,92 akan memuat mu sama dengan rata-rata. Baik, kita akan masuk ke dalam pendugaan atau taksiran interval untuk proporsi. Seorang pejabat bank akan memperkirakan berapa persen para nasabah yang tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh para pegawainya. Untuk maksud tersebut, dilakukan penelitian terhadap 250 orang nasabah yang dipilih secara acak. Ternyata 60 orang yang tidak puas dengan tingkat keyakinan 95%. Buatlah pendugaan interval persentase para nasabah yang tidak puas. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam penyelesaiannya, di mana diketahui N atau sampel atau bisa dikatakan dengan jumlah nasabah yaitu 250 orang, sedangkan X itu dikatakan sebagai nasabah yang tidak puas berjumlah 60 orang, dan nilai Z-nya kita menggunakan 1,96 seperti soal sebelumnya karena dia menggunakan tingkat keyakinan 95%. Kita langsung saja masuk ke dalam rumusnya, yaitu di mana X per N kurang Z A per 2 akar dikali akar X per N kali 1 kurang X per N dibagi dengan N. Itu untuk ruas kiri, sedangkan untuk ruas kanan X per N tambah Z A per 2 dikali akar X per N kali 1 kurang X per N dibagi dengan N. Kita langsung saja masukkan nilainya, di mana X per N atau 60 per 250 hasilnya 0,24 dikurangi dengan Z A per 2 yaitu 1,96 dan akar dari X per N yaitu 60 per 250 hasilnya 0,24 dikali dengan 1 kurang X per N, 1 kurang 60 per 250 hasilnya 0,76 dibagi dengan N 250. Itu untuk ruas kiri, sedangkan untuk ruas kanan X per N, dimana kita langsung masukkan nilainya 60 per 250
hasilnya 0,24 ditambah dengan nilai ZA per 2 yaitu 1,96 dikali akar X per N 60 per 250 hasilnya 0,24 dikali dengan X kurang 1 kurang X per N hasilnya 0,76 dibagi dengan N 250. Jadi untuk hasil ruas kiri yang didapat yaitu 0,19 dan ruas kanan yang didapat yaitu 0,29. Baik, jadi dari hasil yang didapat maka dapat disimpulkan bahwa interval antara 19% dan 29% akan memuat persentase nasabah yang tidak puas dengan pelayanan bank dengan probabilitasnya 95%. Di mana probabilitasnya adalah sebuah tingkat keyakinan. Jika N sama dengan 1000, N itu dikatakan sebagai populasi, N besar itu dikatakan sebagai populasi, sedangkan N kecil itu dikatakan sebagai sampel. Nah, di sini tertera N besar yaitu 1000, maka banyaknya nasabah yang tidak puas antara 190 orang sampai 290 orang, di mana 190 orang itu didapat dari 19% dikali dengan 1000 dan 290 itu didapat dari 29% dikali dengan 1000. Maka banyak nasabah yang tidak puas antara 190 orang sampai 290 orang dengan tingkat keyakinan yaitu 95%. Ukuran sampel pendugaan. Untuk menentukan besarnya sampel N dalam pendugaan perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu berapa besar kesalahan duga yang akan ditolerir. Jika menghendaki sama dengan 0, maka N sama dengan N kecil dikatakan sebagai sampel. N besar dikatakan sebagai populasi. Sebab merupakan ukuran tingkat ketelitian. Tingkat variasi dari data populasi atau nilai karakteristik atau variabel yang akan diselidiki yang dinyatakan dalam besar kecilnya simpangan baku. Besarnya tingkat keyakinan yang akan digunakan untuk menjamin pernyataan dari penduga yang dihasilkan. Kita masuk contoh soal ukuran sampel pada pendugaan rata-rata. Tentukan besaran sampel N yang harus diambil untuk menyelidiki waktu rata-rata yang digunakan oleh mahasiswa untuk sebuah soal ujian statistik jika diduga interval keyakinan 95% dengan kesalahan duga tidak lebih dari 0,8 menit dan simpangan bakunya. Baik, kita akan masuk ke dalam penyelesaian di mana yang diketahui yaitu 1 kurang A sama dengan 95% atau 1 kurang A itu disebut sebagai interval keyakinan. Sedangkan untuk A sama dengan 5%, A itu dikatakan sebagai tingkat ketidakyakinan. Di mana 5% sama dengan 0,05 itu didapat dari 5 bagi 100. Setelah itu ZA per 2 sama dengan Z 0,025 sama dengan 1,96. Seperti tadi telah dikatakan bahwa kita menggunakan 1,96 karena dia sebelumnya menggunakan tingkat keyakinan dari 95%. Setelah itu sama dengan 0,08 artinya bahwa mengerjakan sebuah soal tidak lebih dari 8 menit. Untuk ini simpangan bakunya 0,7. Kita langsung masuk ke dalam rumus N sama dengan ZA per 2 dikali simpangan baku dibagi dengan dipangkatkan 2. Nah, kita akan langsung masukkan nilai yang telah diketahui di mana N kecil atau sampel sama dengan ZA per 2 itu 1,96 langsung dimasukkan nilainya, sedangkan simpangan baku dikali dengan simpangan baku 0,7 dibagi dengan 0,08. Setelah itu kita langsung cari terlebih dahulu perkalian 1,96 dikali dengan 0,7 didapat 1,372 dibagi dengan 0,08 hasilnya yaitu 17,15 dipangkatkan dengan 2
maka hasilnya itu 294,1225. Jadi besarnya sampel yang harus diambil adalah 294 orang. Kita masuk contoh soal ukuran sampel pada pendugaan proporsi. Tentukan besarnya sampel N yang harus diambil untuk mengetahui proses proporsi tinggi mahasiswa di perguruan tinggi X, Y, Z dengan interval keyakinan 99% dan kesalahan yang mungkin terjadi tidak lebih dari 0,09. Baik, kita akan masuk ke dalam penyelesaiannya, di mana diketahui 1 kurang A itu dikatakan sebagai tingkat keyakinan yaitu 99% dan A itu dikatakan sebagai tingkat ketidakyakinannya 1% sama dengan 0,01. Itu didapat dari 1/100. Nilai Z-nya yaitu 2,58. 2,58 itu kita bisa lihatnya di tabel distribusi normal. Nah, kita langsung saja masukkan rumus N sama dengan 1/4 dikali dengan Z A per 2 dibagi E dikuadratkan 2. Nah, N itu dikatakan sebagai sampel sama dengan 1/4 dikali 2,58 bagi 0,09 dipangkatkan 2. Hasilnya 1/4 dikali 2,58 bagi 0,09 dipangkatkan 2 itu hasilnya 821,78. Nah, 821,78 itu dikali dengan 1/4 atau 0,25 hasilnya 2. Kita akan masuk dalam materi yang berikut dengan topik statistik inferensia. Materinya akan dipaparkan pada slide-slide yang telah disediakan. Pengertian statistik inferensia merupakan teknik analisis statistik yang berusaha mengambil kesimpulan mengenai kondisi populasi dari kondisi sampel. Baik, di sini kita akan masuk di dalam ilustrasi populasi dan sampel, di mana populasi itu dikatakan sebagai sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sampel itu dikatakan sebagai suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Nah, statistik inferensia itu dia memberikan prediksi atau ingin menggambarkan kondisi populasi berdasarkan data dari sampel kita. Nah, di mana sampel itu merupakan bagian dari populasi dan dari sampel itu kita bisa analisis untuk menggambarkan populasi secara keseluruhan. Nah, ilustrasinya kita semua dapat dilihat dari Kita masuk dalam contoh soal. Seorang pengusaha menyatakan bahwa dia telah menemukan cara baru untuk memproduksi senar dengan daya tahan rata-rata 8 kg. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah klaim pengusaha tersebut benar. Untuk itu, peneliti tersebut mengambil sampel berukuran 50 dan telah diuji di laboratorium tersebut diperoleh berat daya tahan 7,8 kg dengan divisi baku 0,5 kg. Bagaimana kesimpulan uji tersebut jika diambil A sama dengan 1/4? Baik, untuk penyelesaian yang ini, di mana H0 katakan U sama dengan 8. Klaim pengusaha. Baik, di sini kita akan masuk dalam jenis statistik inferensial, di mana statistik inferensial ini dia memiliki dua jenis, yaitu yang pertama statistik parametrik dan juga statistik non parametrik. Statistik parametrik itu dia merupakan data yang menyebar atau berdistribusi normal, dan yang kedua data dengan skala interval atau rasio. Sedangkan untuk statistik non parametrik itu dia merupakan data tidak berdistribusi normal dan data dengan skala nominal atau ordinal. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam uji set 1 sampel, di mana uji set 1 sampel ini digunakan untuk mengetahui atau menguji kriteria ketercapaian atau ketuntasan dengan menggunakan pengujian hipotesis mengenai satu rata-rata
atau satu proporsi dari suatu populasi. Nah, untuk statistika parametrik dapat digunakan uji Z atau uji T. Sedangkan untuk statistika non parametrik dapat digunakan chi kuadrat. Nah, untuk pengujian Z ini dapat digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian satu perlakuan yang menggunakan presentase. Nah, di mana langkah-langkah pengujiannya adalah yang pertama uji normalitas data. Nah, sebelum kita melakukan pengujian, kita harus menguji terlebih dahulu soal yang ada, apakah dia sudah termasuk dalam ini data normalitas atau belum. Yang kedua, kita harus menentukan hipotesis yang akan diuji. Dan yang ketiga, kita harus tentukan nilai Z hitung dan Z tabel. Di mana rumus Z hitung sama dengan X per N kurang P dibagi dengan akar dari P kali 1 kurang P per N. Setelah itu untuk rumus Z tabel sama dengan Z kali 1 per 2 kurang A. Di mana X itu dikatakan sebagai banyak kategori hipotesis dan N itu dikatakan sebagai banyaknya data, P itu dikatakan sebagai proporsi pada hipotesis, sedangkan dan soal yang diberikan yaitu kita harus uji dan kesimpulan. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam contoh soal di mana setelah dilakukan proses belajar mengajar pada pelajaran tertentu dilakukan tes terhadap 40 siswa dan memperoleh data sebagai berikut. Dari hasil tes. Nah, pembelajaran dikatakan efektif jika yang mendapat nilai tes 70 ke atas mencapai minimal 70% dengan menggunakan alfa 5%. Apakah pembelajaran tersebut efektif? Baik, kita akan masuk dalam hipotesis penguji dari perhitungan di atas yang mendapat nilai tes lebih besar atau sama dengan 70 sebanyak 21 siswa atau terbilang hanya 52,5%, sehingga diduga bahwa pembelajaran belum efektif. Di mana dikatakan sebagai pembelajaran belum efektif karena dia masih kurang dari 70%. Di mana H itu dikatakan sebagai hipotesis penelitian, sedangkan HO itu dikatakan sebagai hipotesis statistik. Baik, kita akan masuk ke dalam langkah pengujiannya, di mana yang pertama kita akan melakukan uji normalitas data. Di mana kita menggunakan data Z, otomatis dia sudah datanya sudah normalitas, sehingga kita menggunakan data Z. Yang kedua, kita menggunakan rumusan hipotesis, di mana HO-nya itu diminta pembelajaran efektif, yaitu dia lebih dari 70%, sedangkan untuk HA itu pembelajarannya belum efektif karena dia masih kurang dari 70%. Langkah ketiga yaitu kita akan mencari nilai Z hitung. Karena rumusnya tadi seperti yang tercatat di layar dan sudah diketahui, maka kita langsung saja masukkan nilainya, di mana Z hitung itu sama dengan 21/40 dikurangi dengan 0,7 dibagi dengan akar dari 0,70 dikali dengan 1 kurang 0,70 dibagi dengan 40. Maka hasil yang didapat yaitu hasil dari semua nilai yang telah dimasukkan, hasil akhirnya itu min 2,42. Setelah itu kita masuk dan kita cari Z tabel, di mana Z tabel sama dengan Z 1/2 kurang A. Kita langsung saja masukkan nilainya, di mana Z 0,5 kurang 0,5, 0,05, di mana Z tabel sama dengan Z 0,45. Hasil akhir yang didapat itu Z sama dengan 1,64.
Baik, tiba saatnya kita akan masuk dalam kriteria pengujian hipotesis di mana terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya yaitu jenis uji, dia terbagi menjadi 3 bagian yaitu uji 2 pihak, uji 1 pihak kanan, dan uji 1 pihak kiri. Nah, kriteria pengujian dalam soal ini yaitu uji 1 pihak dalam bagian kiri, karena pada hipotesis itu HA disebut sebagai P sama dengan P0 kurang 70, di mana kita bisa membuat Z hitungnya yaitu sama dengan min 2,42 kurang dari min Z tabel sama dengan min 1,64. Maka HO ditolak. Nah, di sini dari kesimpulannya kita menggunakan min karena kita lihat dari kriteria pengujiannya. Maka artinya untuk tingkat kepercayaannya 5%. Jadi pembelajarannya belum dinyatakan sebagai efektif. Maka dapat dikatakan sebagai hasil hipotesis statistik sama dengan hasil hipotesis pengujian. Nah, kita langsung saja masuk dalam uji set 2 sampel, di mana uji 2 sampel atau uji hipotesis proporsi 2 populasi adalah pengujian 2 proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari 2 populasi yang berbeda atau independen. Pengujian 2 proporsi digunakan ketika akan membandingkan apakah proporsi pada populasi pertama lebih kecil, sama, atau lebih besar dibandingkan proporsi pada populasi kedua. Nah, di mana uji Z merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk membandingkan 2 observasi dengan sampel sebesar lebih besar atau sama dengan 30 dengan syarat yang pertama data distribusi normal, yang kedua varian atau ragam sesuai dengan lambang yang diketahui, dan serta yang ketiga ukuran sampel sebesar N atau N lebih besar sama dengan 30. Kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal yang tertera di mana selama ini Ibu Rina mengajar siswanya dengan metode ceramah. Nah, Ibu Rina mencoba untuk menerapkan metode baru yaitu metode diskusi. Ibu Rina mempunyai hipotesis bahwa metode baru lebih baik daripada metode lama. Untuk menguji hipotesis tersebut, Ibu Rina melakukan penelitian dengan mengambil kelas 2A sebagai kelas eksperimen atau metode baru, sedangkan kelas 2B sebagai kelas kontrol atau metode lama. Setelah satu semester kedua kelas tersebut diberikan tes yang sama. Hasil tes tampak pada tabel berikut dengan mengambil alfa sama dengan 1%. Bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Nah, sebelum kita masuk dalam penyelesaian, kita perlu tahu tentang rumus uji statistik di mana ini Z hitung sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 kurang DO per akar dari mu 2 per 1 per N kurang 1 tambah per N1 tambah mu 20 per N2. Keterangannya X bar 1 sama dengan rata-rata 1, sedangkan X bar 2 sama dengan rata-rata 2, mu 21 sama dengan varian 1, dan mu 2 per 2 sama dengan varians 2. N1 sama dengan banyak kata 1, N2 sama dengan banyak kata 2, sedangkan D0 sama dengan selisih. Nah, kita harus menggunakan langkah-langkah penyelesaian, yaitu yang pertama menentukan hipotesis. Misalnya, mu1 sama dengan rata kelas eksperimen atau metode baru, mu2 sama dengan rata kelas kontrol atau metode lama. Maka, H0 mu1 lebih kecil sama dengan mu2, metode baru tidak lebih baik daripada metode lama. H1 mu1 lebih besar mu2, metode baru lebih baik dari metode lama. Yang kedua, tingkat signifikasi atau alfa. Alfa sama dengan 1% itu sama dengan 0,01, di mana 0,01 itu didapat dari 1/100. Nah, seperti rumus yang telah kita ketahui, maka kita akan cari Z hitungnya. Rumus Z hitung akan seperti ini. Nah, kita langsung masukkan nilainya ke dalam, yaitu 78 kurang X1 sama dengan 78 kurang dengan X2 74
kurangi dengan D0 sama dengan 0 dibagi dengan akar dari 7/50 tambah 8/40. Hasilnya itu 78 kurang 74 sama dengan 4 dibagi dengan akar 7/30 sama dengan 0,980 tambah 1,600, maka hasilnya menjadi Z sama dengan pendugaan parameter nilai tengah. Untuk pendugaan parameter nilai tengah, di mana pendugaan nilai tengah sendiri yaitu pusat data yang paling sering dibahas. Dalam pembahasan ini, peubah yang dibicarakan adalah berupa peubah pengukuran yang diasumsikan memiliki sebaran normal. Baik, kita akan masuk ke dalam pendugaan parameter nilai tengah. Di mana contoh soalnya, rata-rata nilai matematika. Baik, kita akan masuk dalam penyelesaian dari soal yang kita ketahui yaitu X bar sama dengan 2,6, simpangan baku sama dengan 0,3 dan N atau sampel sama dengan 36. Nah, untuk taraf kepercayaan 95% diperoleh 1 kurang simpangan baku kali 100% sama dengan 95%, 1 kurang simpangan baku sama dengan 0,95%, dan alfa sama dengan 1 kurang 0,95 sama dengan 0,05. Sehingga dengan menggunakan tabel sebaran normal diperoleh. Maka selang kepercayaannya adalah alfa per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,02. Nah, untuk penyelesaiannya kita langsung masuk ke dalam rumus yang telah diketahui sebelumnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.